Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fatimah Zahro. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 kelas A. Untuk nomor induk mahasiswa saya 202034002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum. Untuk soal yang pertama yaitu istilah kurikulum menunjukkan beberapa dimensi pengertian yang setiap dimensi memiliki saling hubungan satu dengan yang lainnya. Menurut saudara, kurikulum baru yang digagas pemerintah dan akan dilaksanakan mulai tahun 2022 sesuai dengan pengertian kurikulum yang disampaikan oleh siapa? Jelaskan nama ahli dan disertai dengan kutipannya. Dengan melihat karakteristik kurikulum 2022 prototype ini, yaitu antara lain yang pertama, pembelajarannya dirancang berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, yaitu iman takwa dan akhlak mulia, gotong royong, serta kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, serta kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, menurut saya dari melihat karakteristik tersebut, kurikulum 2022 prototype ini sesuai dengan pengertian kurikulum yang disampaikan oleh Ronald. Dalam kutipan Ronald menjelaskan bahwa kurikulum sekolah adalah konten dan proses formal maupun non-formal di mana pelajar memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta perkembangan skill, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah. Karena pada dasarnya, pada kurikulum 2022 prototype ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberikan ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Untuk soal yang nomor 2 yaitu kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Pertanyaannya, menurut saudara, landasan apa saja yang digunakan dalam pengembangan prototipe kurikulum 2022? Baik, landasan yang digunakan pada kurikulum 2022 prototype ini yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum, yaitu membentuk pengembangan soft skill dan juga karakter peserta didik, yaitu iman, takwa, ada akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, juga kreativitas. Yang kedua ada landasan psikologis. Dalam pengembangan kurikulum ini terdapat fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir ada landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kurikulum ini terdapat pembelajaran informatika yang bersifat wajib mulai dari jenjang SMP. Nah, pada landasan ini juga relevan dengan perkembangan zaman yang menggunakan digitalisasi. Untuk soal yang nomor 3, kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Komponen kurikulum apa saja yang tersurat atau tersirat dalam pengembangan prototipe kurikulum 2022?
Untuk komponen kurikulum dalam pengembangan prototipe kurikulum 2022 antara lain yang pertama komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam prototipe kurikulum 2022, komponen tujuannya yaitu menumbuhkan karakter pelajar Pancasila yang meliputi 6 hal, yaitu beriman, berkebinekaan, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi pelajaran. Berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam komponen isi atau materi pelajaran ini, contohnya yaitu pada produk prakarya dengan membuat miniatur rumah dari barang bekas. Yang ketiga, komponen metode atau strategi. Strategi meliputi rencana, metode atau perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi yang digunakan dalam prototipe kurikulum 2022 ini yaitu menggunakan strategi yang berpusat pada siswa, di mana dalam strategi tersebut siswa dituntut untuk mengembangkan soft skill serta fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Yang keempat ada komponen evaluasi, yaitu komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Pada komponen ini, Kemendikbudristek mengadakan diskusi terpumpun untuk menyampaikan informasi tentang kurikulum prototipe dan menjaring masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan untuk perbaikan. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat yaitu banyak ahli yang menyampaikan model pengembangan kurikulum. Menurut saudara, rencana penerapan kurikulum 2022 menggunakan model pengembangan kurikulum yang disampaikan siapa? Jelaskan nama ahli dan desain modelnya. Menurut saya, model yang digunakan pada kurikulum 2022 prototipe ini menggunakan model kurikulum yang disampaikan oleh Taba. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Model ini menekankan pada pemusatan perhatian pada guru. Nah, guru di sini diharuskan untuk aktif penuh dalam pengembangan kurikulum. Seperti karakteristik kurikulum prototipe fleksibilitas, yaitu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal. Semua ini dibutuhkan guru yang lebih aktif dalam pengembangan kurikulum dengan membuat unit eksperimen bersama guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi, serta juga mengembangkan kerangka kurikulum dan implementasi juga diseminasi. Pertanyaan yang kelima, setiap perubahan kurikulum pasti didasarkan atas hasil evaluasi. Sudahkah pemerintah melakukan tahap evaluasi kurikulum sebelum mengembangkan kurikulum baru? Menurut saudara, model evaluasi yang manakah yang dipilih dalam kebijakan pengembangan kurikulum 2022? Jawaban pada soal nomor 5 ini, dalam hal ini pemerintah sudah melakukan tahap evaluasi kurikulum sebelum mengembangkan kurikulum baru. Hal itu dibuktikan dengan yang pertama, adanya kerangka kerja evaluasi kurikulum 2013. Evaluasi ini terdiri dari evaluasi dokumen, yaitu antara lain ada ide kurikulum, desain, struktur, juga isi, dan evaluasi implementasi yang terdiri dari sosialisasi, kesiapan GTK, kesiapan sekolah, kesiapan dinas pendidikan, dan proses pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi yang telah dilakukan merupakan hasil kompilasi berbagai kajian, penelitian, dan monef yang dilakukan berbagai pihak, antara lain Puskurjar, direktorat terkait, dan berbagai perguruan tinggi. Yang kedua dibuktikan dengan adanya sosialisasi dan evaluasi prototipe kurikulum 2022. Kemendikbudristek mengadakan diskusi terpumpun untuk menyampaikan informasi tentang kurikulum tersebut.
Pada kurikulum prototipe di sini Kemendikbudristek menjaring masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan untuk pertimbangan. Pada sosialisasi dan evaluasi tersebut, secara umum guru memiliki respon positif terhadap kurikulum prototipe. Pada kurikulum ini dinilai menjawab persoalan pembelajaran, sensitif terhadap keragaman karakteristik siswa, dan membantu siswa untuk beradaptasi dengan berbagai keterampilan baru. Memang terdapat sebagian guru yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi agar dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Model evaluasi yang dipilih dalam kebijakan pengembangan kurikulum 2022 yaitu menggunakan model evaluasi Educational System Evaluation. Objek evaluasi ini mencakup input antara lain ada bahan, rencana, serta peralatan, proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi baik data objektif maupun data subjektif atau judgment data. Untuk soal yang ke-6, berdasarkan jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5, jelaskan perbedaan mendasar kurikulum 13 dengan prototipe kurikulum 2022. Di sini saya akan membedakan per jenjang, yaitu ada jenjang TK, SD, SMP, sama SMA. Pada jenjang TK, pada kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis tema, sedangkan kurikulum 2022 menggunakan pembelajaran fokus pada literasi buku yang digemari anak-anak. Dan jenjang SD, kurikulum 2013 untuk pelajaran IPA dan IPS dipisah, sedangkan pada kurikulum 2022 untuk pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pada jenjang SMP juga berbeda. Pada kurikulum 2013, pembelajaran informatika menjadi mata pelajaran pilihan, sedangkan pada kurikulum 2022, mapel informatika sebagai mata pelajaran wajib. Dan jenjang SMA pada kurikulum 2013, siswa memilih penjurusan, sedangkan pada kurikulum 2022, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11 karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, serta orang tua. Untuk pertanyaan yang ke-7 yaitu, buatlah simpulan mengapa pemerintah perlu mengembangkan prototipe kurikulum 2022. Nah, di sini pemerintah perlu dalam mengembangkan prototipe kurikulum 2022 karena dengan adanya prototipe kurikulum 2022, maka diharapkan dapat mendorong pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik dan memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Dengan adanya prototipe kurikulum 2022 ini sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024 sebelum ada evaluasi kurikulum nasional. Penyesuaian kurikulum ini dilakukan agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada era ini. Demikian jawaban saya mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.